Baik, di video kali ini Frau akan membahas materi modal verben. Di materi modal verben ini sebenarnya sudah dibahas di video yang Frau buat sebelumnya, dan ini Frau buat lagi video untuk menambah penjelasan yang telah Frau berikan sebelumnya di video sebelumnya tentang modal verben. Simak dengan baik. Oke, apa saja modal verben itu? Dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen. Ya. Nah, sebenarnya ada sering muncul juga kata möchten. Möchten itu adalah lampau, kata lampau, bentuk lampau dari kata mögen. Ya, arti. Ya. Nah, untuk membuat kalimat penting sekali kalian mengenal konjugasi daripada modal verben. Kita lihat satu persatu konjugasinya. Mögen, ich mag, saya suka, du magst, kamu suka, er mag, dia suka. Ya, dan ini perubahan konjugasinya. Ya, mögen artinya suka. Oke, können. Bagaimana kalau ich dijadikan, du jadi kannst, er kann, she kann, es kann, wir können, ihr könnt, sie können, she können. Artinya dapat atau bisa. Wollen, ich will, du willst, er will, she will, es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, sie wollen. Ich darf, du darfst, er darf, sie darf, es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen, sie dürfen. Ya, dürfen artinya boleh, wollen artinya akan atau ingin, können ya di bawahnya ada arti-artinya. Perhatikan untuk motion juga, perubahan-perubahannya. Ya, ich muss, du musst, wir müssen, ihr muss, sie müssen, sie müssen. Artinya müssen adalah harus. Yang terakhir adalah sollen. Ich soll, du sollst, er soll, sie soll, es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen, sie sollen. Ya, seharusnya. Nah, di sini Frau akan taruh penggunaan contoh dari penggunaan modal verben yang Frau kasih contoh untuk kata können. Nah, nanti dari sini Frau berharap ketika kalian bisa memahami penempatan kata kerja, perubahan yang terjadi, itu bisa kalian terapkan juga di modal verben yang lainnya. Untuk kalimat pernyataan, Frau bikin contoh bahasa Indonesianya dulu. Kalau di sini Frau terjemahkan kata per kata dari bahasa Jermannya. Jadi saya bisa itu können, bermain spielen, gitar. Nah, kalau kita mau terjemahkan kata per kata secara kata per kata, artinya können spielen di gitar. Apakah ini sudah betul? Tentu tidak. Ada hal yang harus diubah, prinsipnya berbeda. Kita ganti dulu. Ya, di sini können ini dia mengalami konjugasi. Kalau dijadikan, maka können kita hapus, jadikan ikan. Kemudian ketika kita menggunakan modal verben kata kerja yang lain itu harus di posisi terakhir. Jadi posisinya berganti. Ikan di gitar spielen. Ya, begini caranya. Kemudian Ratna bisa menari jaipong. Ratna können tanzen jaipong. Tidak. Kita ganti dulu. Ratna itu sama dengan si, jelaskan. Maka kita ganti kunennya jadi kan. Kemudian ini tanzen adalah kata kerja dan dia harus di posisi terakhir. Kita taruh dia di terakhir. Jaipongnya kita kasih masuk. Jadi terjemahannya adalah Ratna kan jaipong tanzen. Contoh yang lain, kami bisa memasak rendang. Wir können kochen rendang. Pokoknya kita ganti rendangnya ke belakang. Ya, kenapa ini tidak diganti? Karena untuk wir können tetap können sama dengan aslinya. Wir können rendang kochen. Itu yang betul.
Ya ingat, posisi kata kerja selalu di terakhir dan tidak mengalami konjugasi. Yang dikonjugasikan adalah modal verbennya. Kasih contoh untuk penggunaannya di kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Bahasa Indonesianya, siapakah yang bisa bermain sepak bola? Diterjemahkan kata per kata lagi. Nah, kita lihat sini where, siapa itu. Di sini yang dia tanya sini orang ketiga. Jadi kemudian ini harus mengikuti perubahan atau seperti RC atau S untuk orang ketiga. Kita ganti kemudian jadikan seperti biasa, kata kerja harus di posisi terakhir, spiralnya ke terakhir, fusbalnya yang masuk. Seperti lagi, sejak kapan kamu bisa bermain piano? Sejak kapan? Bahasa Jerman side 1, do, kanan bisa, spiral bermain, klavir, itu piano. Nah, seperti ini, apakah sudah benar? Masih salah. Lihat di sini subjeknya adalah do. Do itu kan, berarti konen. Oh ya, kita harus pindah dulu. Kata modal verben posisinya di kedua, do-nya yang ke sebelah, kemudian karena dia do, kemudian kita hapus, gantikan, spillen kita taruh ke terakhir, klavir ke tengah. Sekarang kita lihat contoh untuk kalimat tanya tidak menggunakan kata tanya. Frage schätze ohne Fragewörter. Ya, yang jawabannya ya atau nein. Bisakah kalian menari Yospan? Kalian bisa menari Yospan? Können, ihr, tanzen, Yospan. Ya, kalau seperti tahu bahwa kalimat tanya dengan menggunakan katanya posisi modal verben akan di posisi pertama. Nah, sini subjeknya pelakunya adalah ihr. Kita lihat ihr itu kerennya jadi apa? Oh, jadi könnt. Maka kita hapus können jadi könnt. Kemudian tanzen ada kata kerja jadi harus di posisi terakhir. Bisakah dia bermain voli? Terjemahannya. Nah, sini lihat masih salah. Ini kita harus konjugasikan karena pelakunya adalah R. Dijadikan. Jadi kemudian kita ganti. Jadikan. Ingat kata kerja di posisi terakhir. Spiralnya kita kasih ke belakang. Dan volleyballnya masuk ke dalam. Kan volleyball spielen? Konnte Yospan tanzen? Ja, wir können. Atau kan volleyball spielen? Ya, kann. Ya, jadi di posisi pertama adalah modal verben. Contoh yang lain, ya kalimat yang sama, subjeknya berganti jadi mereka. Terjemahnya di sini tetap si können tidak berubah, masih pakai karena si können. Yang akan kita rubah cuma posisi kata kerja saja ke terakhir. Ya, jadi ini adalah prinsip ketika kita menggunakan modal verben dalam kalimat pernyataan tanya yang menggunakan kata tanya, dan prinsip-prinsip ini juga akan berlaku untuk 5 modal verben yang lain. Jadi ketika kita memakai modal verben, misalnya saya akan berangkat ke Jakarta. Akan, bahasa Jermannya will. Saya ich will ke Jakarta, nach Jakarta. Berangkat itu kata kerja yang ditaruh terakhir. Dan itu kita bilang ich will nach Jakarta fliegen. Ich will nach Jakarta fliegen. Jadi fliegen-nya tidak di posisi kedua tapi di posisi terakhir. Demikian kesimpulan yang bisa kita simpulkan tentang modal verben adalah 1. Modal verben itu digunakan bersama kata kerja yang lain, ya, karena modal verben berfungsi sebagai kata kerja bantu, jadi dia membantu dengan kata kerja lain. Kemudian posisinya di dalam kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan yang menggunakan kata tanya di nomor 2. Ingat ya, di nomor 2 jangan sampai tertipu dengan pola bahasa Indonesia untuk bahasa Jerman modal verben di posisi kedua, tetapi di kalimat pertanyaan tanpa menggunakan katanya itu di nomor 1. Nomor 3, posisi kata kerja yang lain selalu berada di akhir kalimat. Yang keempat, modal verben itu akan kita konjugasikan, tapi kata kerja yang
yang lain itu tidak kita kunjungi.